Saya untuk membuka webinar pada pagi hari ini sudah boleh dicek dulu ya, sudah ada berapa peserta? Sudah ada 7 partisipan ya. Kurang lebih mungkin nanti dengan berjalannya waktu mudah-mudahan akan terus bertambah. Tidak ada suaranya. Tes. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Boleh chat di kolom chat. Oh, sudah bisa mendengar ya? Ya, sudah jelas ya suaranya? Oke, ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya? Nanti saya coba cek dulu. Tes, sudah bisa ya? Baik, ini mau dimulai saja dengan peserta yang sudah ada sekarang atau masih mau coba menunggu beberapa menit lagi? Kita tunggu beberapa menit lagi ya sambil siapa tahu masih ada peserta lain yang mau join. Nanti Bapak Ibu boleh persiapkan dulu pertanyaan atau sambil nanti mendengar bisa ditulis pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan langsung ke narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, bagaimana panitia sudah bisa dimulai atau kita menunggu peserta lain? Sudah pukul 10:03 ya. Baik, sambil menunggu saya coba sambil membacakan dan memperkenalkan apa itu ruang sinap. Mungkin beberapa peserta, masih mau menunggu peserta lain, baik. Oke, panitianya bilang boleh kita mulai saja. Sambil saya membacakan dan memperkenalkan ruang sinap, boleh ya? Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang belum tahu ruang sinaps atau mungkin juga ada yang sudah tahu karena mengikuti beberapa webinar kita sebelumnya. Baik, ini saya ada sedikit kesalahan teknis. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke. Saya perkenalkan apa itu ruang sinaps. Ruang sinaps merupakan ruang sharing informasi akurat seputar penyakit saraf. Itu merupakan singkatan dari ruang sinaps. Adalah suatu forum diskusi kesehatan yang dibangun dengan tujuan untuk menjembatani masyarakat secara luas maupun komunitas lain pada umumnya dalam mendapatkan informasi akurat mengenai penyakit syaraf. Forum diskusi ini diprakarsai oleh Dr. Nona Suci Rahayu SPN dan para tim dokter ahli saraf lainnya. Berdirinya forum diskusi ini sejalan dengan pengalaman beliau terhadap masih banyaknya mitos maupun animo yang belum tepat yang beredar di masyarakat kita terkait penyakit gangguan syaraf. Sejak dibangun pada Januari 2023 hingga saat ini Ruang Sinaps mulai melalui para dokter ahli yang sudah bergabung di dalamnya, masih terus aktif dalam memberikan edukasi kesehatan yang akurat kepada masyarakat, sehingga tingkat pengetahuan maupun kepedulian masyarakat terhadap pencegahan maupun pengobatan penyakit tertentu akan semakin baik. Baik, kurang lebih seperti itu ya mengenai ruang sinaps. Jadi baik untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin tahu lebih dekat tentang Ruang Sinaps, setelah ini mengikuti webinar bisa follow juga IG Ruang Sinaps. Nanti di sana akan dapat informasi webinar-webinar yang
penting yang perlu kita ketahui lainnya, karena tidak hanya berhenti di webinar kali ini aja, akan ada lagi webinar-webinar lainnya, mungkin juga live IG, masih seputar penyakit saraf. Seperti itu. Saya belum sapa Bapak Ibu semuanya di sini ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan lancar aktivitas paginya ya. Mudah-mudahan suara saya juga terdengar jelas di sana. Baik, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Kita berdiskusi bersama dengan ahlinya untuk mengetahui lebih dalam tentang berbagai penyakit syaraf. Baik, untuk kali ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Pada pagi hari ini saya diberi mandat untuk menjadi moderator yang akan memandu acara ini. Saya Jatu Waslia Wijayanti selaku moderator pada pagi hari ini. Dan acara webinar kita pagi ini akan mengupas seputar kesehatan, di mana Ruang Sinaps ini berkolaborasi dengan komunitas Stroke Survivor Indonesia dan support dari tim media Sago TV Aceh dalam rangka peringatan Hari Alzheimer Sedunia. Alzheimer adalah suatu kondisi di mana penyakit yang ditandai adanya penurunan daya ingat atau memori yang disebabkan oleh berbagai kondisi akibat kelainan pada otak. Penyakit Alzheimer sedunia tahun ini mengangkat slogan Never too early and never too late, bermakna bahwa gangguan memori akibat gangguan fungsi otak dapat dicegah sedini mungkin dengan mengetahui dan mengendalikan berbagai faktor resiko pada setiap atau berbagai tahapan usia. Kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk memulai acara utama berupa pemaparan materi pada pagi hari ini, mungkin saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi peserta webinar yang sudah setia mengikuti beberapa webinar sebelumnya, yang tentu saja beliau sudah sangat ahli mendapatkan yang sudah sangat ahli dalam menangani berbagai penyakit syaraf. Beliau juga memiliki banyak pengalaman, mungkin boleh dibantu oleh tim panitia untuk menunjukkan CV dari Dr. Nona Suci Rahayu SPN. Ini dia. Kita perkenalkan terlebih dahulu sambil kita melihat CV beliau ya. Dr. Nona Suci Rahayu ini merupakan spesialis neurologi dengan pengalaman membawakan banyak sekali materi dan sharing ilmu di bidang kesehatan dan penyakit saraf. Sudah banyak sekali pasien yang beliau tangani, juga sudah banyak webinar-webinar ilmu, sharing berbagai macam penyakit seputar syaraf yang sudah beliau bawakan. Di sini juga ditulis bahwa beliau merupakan dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kemudian oral presentasi dan International Virtual Event Asian Oceanian Congress on Clinical Neurophysiology ke-7 tahun 2020. Yang ketiga, oral presentasi pada National Event Aceh Surgery Update tahun 2020. Oral speaker pada seminar lokal Simposia of Brain Banda Aceh Actual News and Gathering Epilepsy Update and Discipline Approach. Juga selaku speaker pengenalan stroke dan pencegahannya pada komunitas dan komunitas disabilitas. Ini relate juga ya dengan tema kita pada pagi hari ini. Kemudian menjadi pemateri dalam berbagai platform edukasi kesehatan dan bimbingan belajar ilmu penyakit syaraf untuk dokter umum dan dokter internship seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, speaker pada live Instagram mengenai topik kesehatan dan penyakit di bidang syaraf. Luar biasa ya, Dokter Nona, banyak sekali pengalamannya. Dan beliau akan menjadi
narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya, berdiskusi banyak hal terkait dengan penyakit syaraf dan tema kita pada pagi hari ini bisa langsung nanti dijawab oleh Dokter Nona. Tema pada pagi hari ini adalah kenali gejala gangguan memori pada penyintas stroke. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu atau menghemat waktu, mungkin saya akan persilahkan Dokter Nona untuk memaparkan materinya. Tapi sebelumnya, nanti setelah Dokter Nona menyampaikan materi, kita akan berikan kesempatan kepada kurang lebih mungkin 3 orang penanya terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya dari pemaparan yang Dokter Nona Suci Rahayu sampaikan. Boleh nanti ditulis di kolom komentar, di kolom sudah nanti ada muncul nama ya. Jadi langsung saja sampaikan pertanyaannya, nanti akan dipilih 3 orang penanya pertama, jika waktunya masih ada, ditambah lagi 3 orang penanya berikutnya. Seperti itu mungkin ya. Baik, kita langsung saja untuk mempersilahkan kepada Dokter Nona Suci Rahayu untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi, Dokter. Ya, selamat pagi, Mbak Jatuh. Apa Ya, kabar? Dokter, segar sekali pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu walaupun secara online ya, Dok. Iya, semoga Iya, sehat-sehat ya kita semua ya, Mbak. amin, amin ya robbal alamin. Baik, Dokter Nona, terima kasih sudah bisa hadir di sini. Langsung saja kami persilakan dokter untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin apakah suara saya sudah terdengar? Dari Saya, saya sudah, Dok. saya coba share screen ya. Udah dok. Baik, sebentar saya share ulang. Oke. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk para peserta webinar kesehatan bersama Ruang Sinap ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat ketemu kembali ya untuk membahas beberapa sharing ilmu mengenai penyakit-penyakit di bidang saraf. Semoga memberi manfaat untuk kita semua ya dalam ya menerima informasi ya mengenai apa saja fakta maupun mitos terkait penyakit-penyakit saraf khususnya. Mungkin pada hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh moderator kita lebih fokus karena bulan September ini bulan peringatan Alzheimer, jadi kita nanti akan sedikit banyak membahas mengenai fakta ataupun mitos dan beberapa hal-hal penting lainnya mengenai Alzheimer ini sendiri. Salam kenal untuk semua peserta, semoga selalu diberi kesehatan ya untuk kita semua. Baik, langsung saja pada topik hari ini kita angkat dengan judul Kenali Gejala Gangguan Memori pada Penyintas Stroke. Nah, ini menarik sekali ya kita bahas mengingat bahwa sebenarnya gangguan memori itu cukup sering ya dialami tidak hanya pada penyintas stroke saja sebenarnya, namun bisa pada gangguan-gangguan atau pasien-pasien dengan gangguan atau kelainan otak lainnya. Namun mengingat angka kejadian dari stroke ini sendiri masih cukup banyak ya teman-teman, jadi sangat penting nih untuk kita ketahui sebenarnya ada tidak gangguan memori atau efek terhadap daya ingat sendiri pada pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit stroke ini.
Langsung saja mungkin sebelumnya nih untuk merefresh kembali mungkin dari teman-teman sebelumnya atau Bapak Ibu sudah pernah ada yang mengikuti webinar tentang stroke, kita flashback kembali mengenai apa sebenarnya itu stroke. Nah, sebenarnya untuk stroke itu sendiri adalah suatu gangguan fungsi otak yang timbulnya mendadak atau cepat yang disebabkan oleh dua hal umumnya. Apakah itu karena pembuluh darah otak yang tersumbat atau akibat dinding pembuluh darah otak yang pecah. Nah, yang perlu digarisbawahi sebenarnya Bapak Ibu untuk kejadian stroke ini adalah kejadiannya itu harus mendadak atau tiba-tiba. Makanya kita katakan stroke atau brain attack ya. Jadi sama dengan kalau jantung ada istilahnya serangan jantung, heart attack, kalau pada otak ada serangan pada otak atau brain attack, itu yang kita kenal dengan istilah stroke. Jadi ketika kondisinya misalnya kita gambarkan pasien dalam kondisi sehat ya, bisa beraktivitas normal dalam waktu yang singkat dan tiba-tiba atau mendadak terjadi gangguan fungsi otak, apakah itu bicara pelo ya, ataukah nyeri kepala berat tiba-tiba, atau kelemahan anggota gerak badan satu sisi, misalnya hanya sisi kiri saja atau hanya sisi kanan tubuh saja, atau salah satunya lagi gejala stroke yang lain yang bisa juga kita jumpai adalah adanya gangguan memori ini sendiri yang nanti akan kita bahas lagi lebih dalam pada topik webinar kali ini. Jadi, ketika adanya gangguan fungsi otak tadi yang berlangsung tiba-tiba atau mendadak, nah itulah yang bisa kita kenal atau kita curigai, wah ini kemungkinan sudah mengalami serangan stroke ya. Jadi itu definisi secara WHO. Nah, mengenai fakta stroke ini sendiri Bapak Ibu, bahwa stroke itu merupakan penyebab kematian dan kecacatan yang terbesar ya di dunia. Jadi kalau urutan peringkat, kalau di Indonesia sendiri stroke itu menduduki urutan pertama angka kematian dan kecacatan. Sedangkan di dunia kalau stroke ini menyebabkan angka kematian dan kecacatan nomor 3 setelah penyakit jantung dan penyakit kanker. Jadi masih rankingnya masih tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang masih menjadi tantangan ataupun ya challenge buat kami para dokter maupun masyarakat juga pada umumnya untuk mengenal stroke ini lebih jelas ya, mengenal dan mendeteksi gejala dan tanda-tanda stroke ini sehingga mitos-mitos yang selama ini beredar mengenai stroke ini bisa kita minimalkan perlahan-lahan. Karena dengan banyaknya mitos-mitos, terkadang itu yang membuat penanganan stroke ini menjadi lebih lambat untuk dibawa atau di tata laksana di rumah sakit, misalnya ya. Nah, secara klasifikasi atau pembagiannya ini Bapak Ibu, stroke itu terbagi menjadi dua seperti yang sudah saya katakan di awal ya Bapak Ibu. Jadi ada stroke penyumbatan atau yang kita kenal dengan stroke iskemik ya istilahnya. Jadi ini kejadiannya cukup besar Bapak Ibu. Jadi dari secara keseluruhan untuk kejadian stroke penyumbatan ini dari penelitian angka kejadiannya cukup tinggi dibandingkan dengan yang perdarahan atau yang pecah pembuluh darah ya, atau yang kita kenal yang perdarahan ini dengan istilah stroke hemoragik. Nah, mengenai tanda dan gejala stroke, sekarang sudah banyak sekali Bapak Ibu slogan yang beredar di masyarakat, terutama yang disoundingkan oleh Kementerian Kesehatan sendiri ya, agar masyarakat lebih mudah mengenal tanda dan gejala stroke ini. Nah, salah satunya dengan slogan "Segera ke RS". Nah, segera ke RS ini adalah kepanjangan dari se-nya itu adalah senyum yang tidak simetris. Jadi ketika misalnya tiba-tiba dalam kondisi sehat-sehat muncul gejala, loh kok tiba-tiba nih senyumnya nggak simetris ya atau merot. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda dari adanya gangguan fungsi otak atau yang kita kenal stroke tadi. Kemudian tiba-tiba geraknya itu gerak separuh anggota tubuh yang melemah. Jadi tiba-tiba anggota gerak satu sisi lebih lemah atau tidak bisa diangkat ya tangan atau kakinya secara tiba-tiba. Kemudian ra itu adalah bicara, tiba-tiba bicaranya pelo atau bahkan tiba-tiba mungkin tidak dapat berbicara atau bisa juga bisa berbicara namun bicaranya ngaur nih Bapak Ibu. Jadi apa yang dibicarakan tidak dipahami oleh lawan bicaranya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa setelah terjadi gangguan fungsi otak. Nah, kemudian ke itu adalah singkatan dari kebas. Jadi adanya keluhan kebas di salah satu sisi tubuh juga bisa menjadi salah satu tanda adanya gejala stroke. Kemudian R adalah rabun. Rabun dalam artian gangguan pandangan secara tiba-tiba
Yang terakhir adalah sakit kepala atau S ya. Jadi sakit kepala tiba-tiba yang nggak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda adanya gangguan aliran darah di otak. Apakah keseluruhan tanda ini harus ada, Dok? Tidak harus ya, Bapak Ibu. Jadi salah satu saja jika dijumpai gejala seperti ini dalam waktu yang mendadak atau tiba-tiba, maka sudah menjadi alarm nih buat kita, masyarakat, ataupun orang sekitar jika kita jumpai kondisi seperti ini, wah harus segera kita bawa ke RS nih. Jadi untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik dan lebih tepat. Jadi terkadang ada mitos nih Bapak Ibu, kalau misalnya udah ada kondisi seperti itu, kita tusuk tangan, ujung tangan dengan jarum ya biar lancar lagi aliran darahnya, atau kita tusuk bagian, cuping telinganya. Nah, itu merupakan mitos yang masih sering saya jumpai nih Bapak Ibu di, praktik, poliklinik ya, sering kadang-kadang yang membuat, penanganan stroke ini lambat adalah karena, mitos-mitos tadi. Nah, mungkin kalau diberikan gambaran lebih kurang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada bibir merot, kelemahan anggota gerak satu sisi ya, dan bicara misalnya, cadel atau pelu. Nah, stroke ini adalah kegawat daruratan di bidang saraf Bapak Ibu. Jadi memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena kalau dulu kita kenal dengan istilah waktu adalah uang, nah kalau kita di bagian, neurologi atau bagian saraf itu kita kenal waktu adalah otak. Kenapa? Karena semakin telat penanganan, semakin, eee terlambat ya kita memberikan penanganan yang tepat pada pasien-pasien dengan adanya tanda stroke ini, maka semakin banyak kerusakan sel-sel saraf otak yang terjadi. Sehingga kecacatan maupun resiko kematian pun juga akan semakin meningkat. Makanya kita kenal dengan istilah, time is brain ya, jadi waktu adalah otak, maka semakin cepat semakin baik. Nah, sebenarnya apa saja faktor resiko dari stroke itu sendiri? Nah, faktor resiko stroke dapat kita bagi menjadi dua nih secara umum Bapak Ibu. Ada faktor resiko yang bisa kita ubah dan ada yang tidak dapat kita ubah. Jadi, menangkal lagi ya mitos bahwa stroke itu tidak bisa kita cegah. Nah, sebenarnya stroke itu bisa kita cegah dengan mengetahui apa saja sih faktor resikonya. Nah, faktor risiko yang tidak dapat kita ubah, itu yang memang tidak bisa kita modifikasi nih Bapak Ibu. Salah satunya misalnya dari usia. Dikatakan memang bahwa usia yang lebih tua ya atau lansia itu lebih beresiko terhadap penyakit stroke. Salah ya Bapak Ibu ya, itu mitos. Karena semakin berkembangnya zaman ya, saat ini kita makin sering juga menjumpai bahwa penderita stroke atau pasien-pasien stroke ada yang berusia, muda, bahkan anak. Jadi, stigma ataupun animo yang mengatakan bahwa stroke hanya terjadi pada lansia atau orang tua itu tidak sepenuhnya benar, karena stroke juga bisa terjadi pada usia remaja atau bahkan anak-anak ya. Kemudian ras. Ras itu adalah biasanya yang dikatakan berpotensi lebih tinggi untuk mengalami stroke adalah yang dari ras, kulit putih ya. Kemudian, yang jenis kelamin. Jenis kelamin itu sendiri dikatakan bahwa yang laki-laki lebih dominan sering terjadi stroke dibandingkan perempuan. Itu juga mitos sebenarnya saat ini ya. Karena semakin, ke sini ya, semakin berkembangnya, pola hidup seseorang ya, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga dapat, terkena stroke. Kemudian genetik, genetik ini mengatakan bahwa, eee pasien-pasien atau keluarga yang punya riwayat keturunan atau orang tua sebelumnya, mengalami stroke, maka berpotensi 1 sampai 2 kali untuk mengalami stroke pada generasi berikutnya. Nah, itu, secara faktor risiko dan penelitian dikatakan demikian ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk faktor risiko yang bisa diubah apa saja? Mulai dari hipertensi nih, hipertensi seperti kita tahu bahwa tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol misalnya ya, yang belum stabil tensinya juga bisa menjadi salah satu faktor risiko penyebab gangguan aliran darah ke otak. Kemudian penyakit jantung, jadi ada riwayat jantung, ada riwayat nyeri dada yang berulang, itu juga bisa menyebabkan salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyakit stroke ini. Kemudian kolesterol tinggi, nah sering itu karena pola hidup ya, lifestyle yang tidak sehat ya,
Nah, itu bisa menyebabkan peningkatan kadar kolesterol. Kolesterol ini seperti di gambar, Bapak Ibu, dia bisa menempel di dinding pembuluh darah, membentuk penyumbatan, sehingga aliran darah di otak menjadi tidak lancar, atau bahkan membuat pembuluh darah di otak itu menjadi kaku, dinding pembuluh darahnya, sehingga gampang pecah ataupun gampang tersumbat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor risiko merokok. Nah, merokok ini juga merupakan salah satu faktor risiko yang bisa kita ubah. Dalam artian dengan kita menghindari kebiasaan merokok juga sebenarnya kita sudah memodifikasi nih faktor-faktor resiko untuk dapat tercegah dari stroke. Kemudian riwayat diabetes ya, kemudian obesitas ya, ini karena pola hidup lifestyle yang tidak sehat misalnya ya, atau kurang gerak ya, kurang olahraga itu juga bisa menyebabkan angka atau faktor kemungkinan atau potensi terjadinya stroke lebih meningkat. Nah, untuk penanganan stroke ini adalah penanganan emergensi ya Bapak Ibu ya, itu sifatnya darurat dan memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Kita mengenal dalam penanganan stroke ini istilahnya waktu emas. Nah, waktu emas itu adalah waktu yang memang betul-betul kita kejar-kejaran nih untuk menyelamatkan sel saraf yang ada di otak supaya tidak kerusakannya itu tidak semakin luas. Nah, periode emas ini biasanya kita beri waktu ini sesuai dengan jurnal-jurnal yang sudah valid yaitu 4,5 sampai 6 jam. Jadi lebih baik, ketika misalnya dijumpai kondisi-kondisi gejala stroke yang seperti saya sampaikan sebelumnya, itu kalau masih dalam durasi 4,5 sampai 6 jam, segera aja langsung dibawa ke rumah sakit atau fasilitas terdekat, Bapak Ibu. Jadi supaya penanganan dan diagnosanya juga semakin, cepat dan tepat, ya. Tapi apakah berarti kalau lewat sudah 6 jam tidak boleh dibawa ke rumah sakit? Tidak ya. Jadi memang waktu periode emas 4,5 sampai 6 jam itu adalah kondisi di mana pemulihan sel-sel saraf itu bisa lebih baik ya kalau kita tangani dan kita berikan terapi yang tepat. Jadi kalau memang sudah lewat 6 jam juga tidak masalah, tapi kita kesempatan peluang emasnya nih untuk menyelamatkan sel sarafnya sebenarnya sudah hilang ya. Jadi chance pertamanya udah hilang. Kalau memang udah lewat 24 jam ya tidak apa-apa kita terapi ya sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Nah, untuk pencegahannya, Dok seperti apa? Nah, kalau tadi kita kenal tanda dengan istilah segera ke RS, nah untuk pencegahan stroke kita juga punya slogan nih Bapak Ibu dengan slogan cerdik. Nah, cerdik itu adalah kepanjangan dari singkatan dari C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya itu adalah diet yang seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K-nya itu kelola stres dengan baik. Jadi, jika ke semua hal ini kita lakukan secara berimbang, mudah-mudahan ya kita setelah melakukan pencegahan ya, pola hidup atau pencegahan untuk terjadinya penyakit stroke ini sendiri. Nah, mungkin untuk pemaparan stroke itu lebih kurang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita mengenal stroke, sekarang kita mengenal sebenarnya seberapa penting sih kita harus memberikan penanganan yang baik untuk pasien-pasien yang mengalami stroke. Penting sekali ya Bapak Ibu disebabkan karena stroke itu bisa menyebabkan angka kematian bahkan angka kecacatan yang cukup tinggi. Nah, dengan penanganan yang tepat maka secara langsung nih atau tidak langsung kita bisa menurunkan angka kematian dan kecacatan dari stroke ini sendiri. Kemudian kita mencegah kematian sel-sel saraf yang berkelanjutan dengan penanganan yang tepat dan secara dampak ekonominya juga penanganan yang tepat pada stroke dapat mengurangi pengeluaran ekonomi, ataupun biaya perawatan pasien akibat stroke di rumah sakit. Jadi seperti yang kita tahu, saat ini pasien-pasien stroke ini tidak hanya menyerang usia yang tidak produktif atau dalam artian lansia, tapi juga malah, banyak menyerang usia produktif nih Bapak Ibu. Jadi yang masih beraktivitas, masih aktif bekerja ya. Jadi misalnya kita ibaratkan saja kepala rumah tangga ketika mengalami stroke, jadi dampak secara ekonomi pasti ikut dirasakan. Belum lagi untuk kos penanganan ataupun biaya rawatan di rumah sakit, jadi itu juga akan berdampak. Makanya penting sekali nih semakin cepat penanganan dan tepat penanganan dari stroke ini, maka kita bisa mengendalikan ya beberapa faktor yang tadi sehingga
angka kerugian ataupun dampak negatif dari stroke itu semakin minimal. Nah, berbicara dengan fungsi kognitif atau fungsi memori, ternyata stroke itu juga memberikan dampak tersendiri buat fungsi memori nih Bapak Ibu. Nah, di mana kerusakan sel saraf di otak akibat stroke tadi, apakah karena penyumbatan ataupun perdarahan, itu bisa menyebabkan gangguan fungsi kognitif dari para penyintas stroke ya. Jadi seseorang yang sudah mengalami stroke. Sebenarnya apa sih beda kognitif dan memori? Mungkin Bapak Ibu di keseharian sering mendengar nih istilah ada kognitif ya, ada memori. Sebenarnya apakah itu berbeda, Dok? Ya, sebenarnya berbeda ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kognitif itu adalah suatu proses yang lebih komplit, di mana seseorang menerima informasi, otak kita menerima informasi, menyaring dan menganalisa. Sedangkan memori lebih ke fungsi mengingatnya. Jadi memori itu bagian dari kerja kognitif otak, tapi kognitif itu lebih menyeluruh hingga proses menganalisa suatu informasi. Nah, kalau misalnya dari textbook atau jurnal dikatakan bahwa fungsi kognitif itu karena dia komplit nih Bapak Ibu meliputi 5 aspek ya. Pertama, fungsi atensi. Jadi fungsi atensi itu konsentrasi perhatian seseorang. Nah, pada pasien-pasien dengan riwayat stroke atau penyintas stroke tadi bisa saja mengalami gangguan pada fungsi kognitif yang bagian atensi ini, di mana seseorang menjadi sulit fokus ya, sulit berkonsentrasi, jadi tidak bisa multitasking dalam artian jadi tidak bisa mengerjakan satu hal dalam waktu yang beberapa hal dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, itu sering juga pada beberapa kejadian kita jumpai di praktik ya, ada pasien dengan penyintas stroke terganggunya di fungsi atensinya ya, bagian kognitif tapi di atensi. Jadi sulit berkonsentrasi atau menerima informasi ya. Kemudian fungsi memori. Kalau memori itu bagian dari kognitif juga seperti yang saya katakan tadi, tapi lebih ke proses mengingat, jadi menyimpan informasi. Nah, pada pasien-pasien dengan riwayat penyintas stroke ini juga dapat terjadi gangguan pada fungsi memori di mana biasanya pasien mengeluhkan susah mengingat sesuatu, Dok. Misalnya kalau udah naruh barang, sering lupa ambil di mana gitu ya. Jadi tadi taruh di mana ya? Jadi harus diingat mau diingat-ingat lagi susah, nggak ingat lagi kayak itu di mana diletakkan barangnya. Jadi gangguan pada proses menyimpan informasi kalau terganggunya di fungsi memori. Kalau terganggunya di fungsi bahasa bagaimana, Dok? Nah, fungsi bahasa ini juga bagian dari fungsi kognitif itu sendiri, Bapak Ibu. Di mana biasanya pasien keluhannya terganggu dalam memahami bahasa atau informasi yang disampaikan. Jadi misalnya sedang komunikasi nih dengan lawan bicara, tapi kadang-kadang kok sulit ya, sulit menangkap atau menganalisa informasi yang didapat. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pertanda bahwa telah terganggu fungsi kognitif dari pasien-pasien dengan penyintas stroke ini sendiri. Jadi, atau kadang bahkan bisa tidak hanya gangguan memahami saja, mungkin bisa berbicara, tapi kadang-kadang berbicaranya ngawur ngidul nih, maaf ya Bapak Ibu, misalnya kita umpamakan kadang mau ngomong ini tapi fokusnya jadi lain, jadi nggak ke topik yang sebenarnya yang mulai sedang diomongkan. Nah, itu juga bisa salah satu terjadi adanya gangguan fungsi bahasa pada pasien-pasien. Kemudian fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini juga merupakan bagian fungsi kognitif di mana biasanya pasien-pasien dengan penyintas stroke ya umumnya yang kita jumpai sulit mengambil keputusan nih Bapak Ibu. Jadi sering kalau misalnya diberikan pilihan susah mengambil keputusan, susah menganalisa sesuatu ya, susah mengambil kesimpulan. Nah, itu juga merupakan bagian dari terganggunya fungsi eksekutif ya. Kalau misalnya mungkin sebelumnya si penyintas stroke ini adalah seorang pekerja aktif ya, masih produktif, nah ini mungkin akan sangat terganggu jika kondisi fungsi eksekutifnya yang terkena. Jadi saat di tempat kerja mungkin ya susah mengambil keputusan ya, susah menganalisa sesuatu ya, susah memprioritaskan yang mana yang harus lebih urgent untuk dikerjakan. Nah, itu juga merupakan bagian dari fungsi eksekutif tadi. Kemudian fungsi visofasial. Visofasial ini Bapak Ibu misalnya dalam mengorientasikan sesuatu. Paling gampangnya nih kita biasanya lakukan pemeriksaan ke pasien-pasien, misalnya kita suruh gambar jam dinding ya atau jam tangan. Biasanya pasien-pasien dengan gangguan fungsi visofasial ini dia akan terganggu dalam menempatkan angka-angka di
jarum jam tadi nih, di jam misalnya kita suruh gambar, "Pak atau Bu, tolong digambar, gambar jam dinding." Nah, nanti pasiennya yang sudah terganggu fungsi kognitif visual fasialnya, dia akan salah menempatkan urutan angka 12 ya, angka 1, angka 3 itu posisinya akan salah. Jadi visual fasial nih lebih ke, kesalahpahaman si pasien dalam orientasi sesuatu hal ya, kanan kiri ya, atas bawah, itu juga bentuk salah satu gangguan dari fungsi kognitifnya. Nah, kalau memori, memori itu sendiri sebenarnya dibagi lagi nih Bapak Ibu menjadi 3. Ada memori yang singkat ya, jangka pendek atau immediate, ada memori yang recent, recent itu memang baru saja atau aktivitas harian yang dikerjakan, dan ada memori yang remote. Remote itu memori jangka panjang atau yang sudah lama dikerjakan. Jadi gampangnya kalau memori itu ada 3. Memori immediate itu memori yang baru saja. Misalnya kita periksa pasiennya, kita bilang nih ke pasiennya, "Pak, Bu, coba diulang, misalnya meja, kursi, apel." Nah, kita berikan kata-kata yang random seperti itu ya, dalam waktu sekitar 1-2 menit kita minta ulang, biasanya pasiennya akan lupa. Nah, kalau misalnya lupa dalam hitungan singkat ya, menit atau detik, nah itu berarti sudah terganggu di memori yang singkatnya, memori cepatnya ya, immediate. Kalau recent, memori yang baru, itu biasanya pasien lupa dengan aktivitas hariannya. Jadi misalnya dia lupa hari ini biasanya sebelum sakit dia harus mandi pagi jam segini, atau dia lupa biasanya paginya dia harus ke kantor, atau dia lupa biasanya kalau ini jam segini waktunya beribadah misalnya ya. Itu lebih ke aktivitas hariannya yang terganggu. Jadi fungsi mengingat aktivitas harian. Kalau yang remote, remote itu memori jangka panjang yang sudah lama tersimpan di bagian otaknya. Jadi otak kita ini ibarat hard disk ya atau flash disk ya Bapak Ibu. Jadi banyak kok banyak tempatnya. Ada yang menyimpan memori sementara, ada tempat untuk menyimpan memori yang permanen ya, memori jangka panjang. Ada tempat untuk menyimpan memori yang sifatnya ya rutin dikerjakan, misalnya ke aktivitas harian tadi. Jadi kalau yang remote ini misalnya tanggal lahirnya ya, tanggal pernikahannya ya, nama anak, nama orang tua. Nah, itu semua memori jangka lamanya yang terganggu. Biasanya kalau pasien dengan gangguan fungsi memori remote ini, pasien tidak tahu atau tidak bisa menjawab namanya, bahkan nama orang-orang terdekat ya. Itu salah satu tandanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi nih Bapak Ibu bahwa otak kita itu semacam hard disk atau flash disk yang sangat kompleks ya. Jadi ketika terjadi gangguan saja, apakah itu karena stroke ya, contohnya misalnya saat ini kita bahas, ataupun akibat gangguan saraf yang lain, apakah karena infeksi mungkin, akibat tumor, yang terganggunya itu di bagian penyimpanan-penyimpanan tadi ya. Nah, itu akan menyebabkan berbagai tipe gangguan memori yang saya katakan tadi nih Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya dia terganggunya di sirkuit saraf ya, seperti yang saya berikan gambar nih, ada dia sarafnya itu ada jalan-jalannya nih, dapat informasi dari mata, dari telinga, dari indera ya, dari tangan, dari kaki, semua indera yang ada di tubuh kita disampaikan ke otak dan informasinya itu berupa sinyal-sinyal yang akan disebarkan ke seluruh bagian otak nih Bapak Ibu. Dan nanti sebagian sinyal itu akan disimpan di tempat-tempat tertentu. Nah, makanya ketika ada gangguan atau ya kematian sel saraf, misalnya kita bilang karena akibat stroke tadi ya, maka penyimpanannya itu akan terganggu. Jadi nanti dalam pemeriksaan kita akan tahu nih pasiennya gangguannya di memori tundakah, memori singkat, atau memori jangka panjangnya yang terganggu. Begitu juga kalau misalnya kasusnya Bapak Ibu pasien yang mengalami cedera kepala atau benturan. Nah, ada pasien yang kadang-kadang yang dibilang amnesia ya Bapak Ibu. Jadi habis terbentur kepalanya kok tiba-tiba dia lupa ya tadi kejadian dia mau kemana, kecelakaannya di mana, proses jatuhnya gimana. Itu yang kita kenal dengan amnesia anterograd ya kalau bahasa medisnya. Jadi dia memorinya yang terganggu, sinyal-sinyalnya itu yang terganggu waktu benturan yang memori yang saat itu terjadi. Makanya ketika sampai di IGD, pas kita tanyakan, dia lupa yang baru saja kejadian saat kecelakaan. Itu namanya amnesia anterograd tadi. Kalau amnesia yang retrograd biasanya juga bisa terjadi nih pada gangguan-gangguan fungsi otak. Nah, biasanya pasiennya itu akan lupa nih semua hal yang sudah lalu. Misalnya tadi dia ini rumahnya di mana gitu ya, mau jalan kemana, dia keluarganya siapa aja, nama orang tuanya siapa. Nah, itu yang amnesia yang lebih
lama lagi ya. Jadi memorinya yang lebih lama lagi yang hilang, yang terhapusnya yang lebih lama lagi. Nah, biasanya itu kerusakannya ada di area hipokampus yang kita kenal, yang di sini ya ada bagian-bagian yang ditunjukkan di anatomi otaknya. Mungkin lebih kurang seperti itu ya Bapak Ibu penggambaran bahwa memang otak kita ini sangat kompleks dalam menerima informasi, menyimpan informasi, dan mengembalikan. Jadi memanggil kembali informasi itu. Kapan kita butuh nih, kita mau recall lagi nih istilahnya ya. Tadi kalau kita orang sehat kan misalnya kita tadi taruh sesuatu di mana, lupa tapi kita bisa merecall lagi, kita balikkan lagi nih di mana ya tadi ya saya ingat-ingat. Nah, itu namanya recall. Jadi memanggil kembali memori yang tadi sudah kita simpan. Nah, itu secara otomatis tanpa kita sadari otak kita bekerja seperti itu setiap harinya dalam keseharian kita. Nah, kemudian pada stroke ini sendiri Bapak Ibu, kita kenal istilah yang namanya MID atau Multiple Infarct Dementia. Nah, sudah ada kata demensia di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi MID atau Multiple Infarct Dementia ini adalah penyebab gangguan yang paling sering, gangguan memori pada pasien-pasien penyintas stroke. Di mana seringnya pasien yang mengalami MID ini adalah pasien stroke yang sudah berulang kali terjadi. Jadi kerusakan otaknya sudah luas nih Bapak Ibu. Ada di bagian kiri, kanan, depan, bagian otak ya. Jadi karena penyumbatan aliran darah ataupun karena pecahnya pembuluh darah stroke yang berulang-ulang akibat faktor resiko yang tidak terkontrol dengan baik tadi. Nah, karena gangguan sel saraf yang makin luas tadi, maka gangguan fungsi memorinya juga akan lebih nyata dibandingkan pada pasien-pasien yang tidak mengalami MID. Jadi MID itu multiple. Multiple itu artinya banyak. Jadi kerusakan sel sarafnya banyak pada pasien stroke yang berulang-ulang, sehingga fungsi memorinya juga akan lebih terganggu. Nah, sebenarnya apa sih, ada hubungannya kah dok antara stroke dan demensia? Ada ya, jadi kalau misalnya tadi kita berbicara gangguan memori, demensia ini adalah suatu kumpulan gejala nih Bapak Ibu. Jadi ada gangguan memori di situ ya, ada gangguan perilakunya di situ ya, ada gangguan proses pikir, ada gangguan secara psikologis. Jadi demensia itu lebih istilahnya judul besarnya demensia, tapi di dalamnya itu ada gangguan memori. Nah, biasanya semua pasien itu, apakah semua pasien stroke yang gangguan memori kita katakan demensia, dok? Tidak ya. Jadi pasien stroke yang mengalami demensia itu adalah yang sudah terganggu fungsi aktivitas hariannya akibat gangguan memorinya tadi. Jadi pasiennya stroke, riwayat stroke, sudah ada riwayat lupa-lupa nih, sudah ada gangguan memorinya, tapi sudah sering kali terjadi di kehidupan sehari-hari hingga mengganggu aktivitasnya. Makanya kita katakan dengan demensia. Tapi selama tidak mengganggu aktivitas hariannya, kita belum katakan demensia. Jadi masih ya terbatas di gangguan memori atau gangguan kognitif ya. Jadi demensia ini sebenarnya jangan disalahartikan dengan gangguan memori ya, karena dia sifatnya lebih menyeluruh karena sudah mengganggu aktivitas harian. Atau bahkan kalau sudah tahap lanjut bisa sampai mengganggu psikis atau psikologis si pasiennya. Nah, sedangkan Alzheimer, Alzheimer itu berbeda dengan demensia ya Bapak Ibu ya. Memang gejalanya juga sama-sama gangguan fungsi berpikir ya atau gangguan memori, namun Alzheimer umumnya itu disebabkan karena adanya penyebab lain yang menyebabkan terjadi gangguan memori itu. Misalnya karena penumpukan dari protein abnormal. Jadi ada protein di otak yang seharusnya tidak terlalu banyak di otak kita. Jadi istilahnya dia dalam keadaan seimbang ya, namanya protein tau istilahnya ya. Jadi protein itu memang terbentuk, namun kalau misalnya dalam waktu yang jangka panjang kerusakan sel saraf meningkat banyak akibat berbagai faktor resiko, maka protein yang tadi yang jahat inilah kita katakan ya, protein yang tidak normal ini akan semakin meningkat juga terkumpul di sel-sel saraf otak sehingga mengganggu fungsi otak, salah satunya fungsi memori. Makanya pasien Alzheimer juga mempunyai gejala demensia ya, tapi tidak semua pasien demensia akan mengalami Alzheimer. Jadi dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti webinar kita pada hari ini sudah bisa membedakan nih, ternyata demensia dan Alzheimer adalah dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau demensia setelah stroke itu dikenal dengan demensia vaskular. Vaskular itu pembuluh darah Bapak Ibu. Jadi karena adanya gangguan pembuluh darah, terjadi gangguan fungsi memori atau kognitif, makanya kita kenal dengan
demensia vaskular. Biasanya pada tahap-tahap awal pasien-pasien dengan demensia vaskular akibat stroke ini ditandai dengan proses kelambanan berpikir. Jadi susah memulai ini ya, susah berkonsentrasi, susah mulai fokus ya atau mulai misalnya berpikir. Jadi proses pikirnya terganggu. Jadi dalam menganalisa sesuatu, dalam mengambil keputusan ya, termasuk dalam menyimpan atau mengingat sesuatu itu akan terganggu pada pasien dengan demensia karena stroke tadi. Nah, tidak hanya memori, ternyata demensia juga bisa ditandai pada pasien-pasien yang sudah pernah mengalami stroke itu dengan gangguan berbicara atau bahasanya, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi di awal, pasiennya mau ngomong kursi tapi terbilangnya bukan kursi, meja. Nah, jadi itu yang membuat kadang-kadang ini kenapa ya keluarga saya kok kadang ngomongnya random ya, acak mau bilang ini, terbilang yang lain ya. Itu juga bisa salah satu menjadi tanda bahwa sudah ada gejala demensianya pada pasien-pasien yang mungkin pernah mengalami stroke sebelumnya. Nah, ada kaitannya nih Bapak Ibu antara stroke dan demensia. Karena dari beberapa penelitian dikatakan bahwa meningkatnya faktor resiko stroke ya, misalnya karena pengaruh usia, penuaan ya, atau keturunan, genetik ya, pola hidup yang tidak sehat, adanya penyakit jantung, kebiasaan hidup yang tidak sehat seperti merokok, juga meningkatkan faktor resiko demensianya. Jadi makanya stroke dan demensia itu seperti ada hubungannya melalui faktor risiko. Jadi dengan kita mengendalikan faktor risiko stroke tadi yang saya sampaikan di awal, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah mengendalikan atau mencegah untuk terjadinya demensia di masa yang akan datang ya. Jadi kalau meningkat faktor risiko stroke, maka risiko untuk demensia di masa depan juga akan meningkat. Nah, kalau stroke dan Alzheimer apakah ada hubungannya nih, Dok? Nah, kalau stroke dan Alzheimer dikatakan juga demikian ya. Jadi biasanya pasien-pasien stroke yang mengalami Alzheimer, gangguan yang pertama kelihatan itu adalah gangguan memorinya nih Bapak Ibu. Kalau tadi demensia kan gangguan proses pikir, misalnya gangguan fokus, gangguan konsentrasi. Kalau Alzheimer pada stroke itu biasanya gangguan memorinya yang terganggu. Jadi biasanya pasiennya lupa untuk hal-hal kecil dulu. Kemudian nanti lama-lama kalau semakin memberat ya kelainan otak akibat Alzheimer-nya, pasien akan lupa hal-hal yang lebih lama lagi. Jadi remote memorinya akan juga terhapus ya. Hingga nanti kalau pada tahap lanjut atau berat, pasien-pasien stroke dengan Alzheimer juga bisa mengganggu aktivitasnya, ditandai dengan gangguan proses menelan, gangguan berjalan ya, gangguan koordinasi hingga gangguan psikologis. Jadi memang dampak jangka panjangnya juga sangat berat ya Bapak Ibu antara stroke dan Alzheimer ini. Nah, ternyata faktanya nih Bapak Ibu ya, mengangkat lagi nih kita tadi slogan atau champions Alzheimer sedunia pada tahun ini bahwa never too early, never too late. Itu maksudnya semakin cepat kita tahu faktor risiko, semakin cepat kita cegah untuk kejadian Alzheimer ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Dikatakan bahwa fakta terbaru nih, ternyata gangguan otak akibat Alzheimer itu dapat terjadi lebih lama sebelum gejalanya muncul. Wah, jadi pasien-pasien usia muda pun mungkin bahkan bisa menunjukkan adanya gejala Alzheimer di awal. Jadi sebenarnya gini, pasien yang Alzheimer di usia 40 tahun nih, misalnya terdiagnosa Alzheimer-nya 40 tahun, tapi sebenarnya tanpa disadari oleh pasien maupun keluarga, pasien sudah punya tanda atau gejala Alzheimer di 20 tahun sebelumnya nih Bapak Ibu. Jadi di umur 20 tahun mungkin dia ada lupa-lupa, tapi tidak dianggap bermakna oleh keluarga atau tidak mengganggu ya. Jadi ya itu mungkin ya karena lagi kurang tidur mungkin ya atau kecapean. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi tanda kalau misalnya sudah mulai ada gangguan-gangguan memori nih di usia-usia muda. Nah, tidak menutup kemungkinan ya dari penelitian nih yang mengatakan bahwa pasien-pasien dengan Alzheimer sebenarnya 20 tahun sebelumnya dia sudah ada tanda atau gejalanya nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena protein yang saya katakan tadi di awal, protein abnormal tadi, pada dasarnya memang terbentuk di otak kita. Namun tergantung nih faktor resiko yang membuat apakah protein itu akan bertambah semakin banyak atau tidak.
Makanya untuk menegakkan nih si Alzheimer-nya ini sudah ada pada seseorang atau enggak, protein jahatnya ini sudah ada atau enggak pada seseorang, hanya dapat diperiksa dengan biopsi. Biopsi itu Bapak Ibu diambil jaringan otaknya, dilihat nih apakah sudah ada proteinnya. Namun itu kan tidak bisa kita kerjakan ya, karena itu terlalu invasif dan berbahaya. Tapi dari penelitian dikatakan di luar negeri itu pasien-pasien yang sudah meninggal nih untuk penelitian ada yang diambil jaringan otaknya di usia muda saja sudah terdapat adanya protein itu. Nah, kalau sudah ada protein itu tinggal lihat gejalanya apakah dia bergejalakah terhadap memorinya atau tidak. Nah, jadi yang perlu dinotis sebenarnya Bapak Ibu adalah bahwa tidak ada hal yang wajar ya, tidak ada hal yang harus dimaklumi terhadap gangguan memori ini. Karena gangguan memori bertanda bahwa memang telah terjadi gangguan fungsi otak nih, tergantung derajatnya. Jadi semakin cepat kita tangani, semakin cepat kita berkonsultasi, maka semakin cepat kita cegah dan kita berikan penanganan yang tepat. Nah, stroke dan Alzheimer saling berhubungan ya Bapak Ibu ya. Dikatakan dari penelitian bahwa Alzheimer dapat meningkatkan risiko stroke dan stroke dapat memperburuk gejala Alzheimer itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di gambar seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi otak pasien yang Alzheimer udah mengecil ya, istilahnya mengkerut ya. Kalau otak sehat yang di luarnya garisnya, kalau yang Alzheimer sudah mengerucut seperti ini ya, lebih menciut otaknya. Nah, hal inilah yang mengganggu fungsi otak, misalnya gangguan memorinya tadi, ya. Sehingga akibat adanya inilah protein yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi protein tau ini dia semacam ini kalau kita lihat di mikroskop ya, dia akan mengganggu nih, menempel di sel-sel saraf otak. Ini sel saraf otak kita digambarkan seperti ini yang saya tunjuk pada kursor. Ini adalah protein abnormal yang jahat tadi yang menempel di sel saraf tadi. Sehingga dengan semakin banyaknya protein tau ini, protein abnormal tadi, maka semakin mengganggu nih kerja si saraf yang sehat. Termasuk salah satunya akan menimbulkan gejala gangguan memori tadi. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih dok penanganannya kalau memang sudah dijumpai gejalanya? Nah, penanganannya adalah tentunya dengan obat-obatan ya, obat-obatan. Makanya semakin cepat kita ketahui, semakin cepat berkonsultasi, maka penanganan juga akan semakin baik ya. Dengan obat-obatan, misalnya ada istilah donepezil, galantamin ya, tergantung dari derajat gangguan yang terjadi. Kemudian tanpa obat. Nah, kalau tanpa obat itu misalnya bisa dilakukan dengan fisioterapi lifestyle. Jadi kita modifikasi, kita tahu nih pasiennya pola hidupnya tidak sehat misalnya ya. Kita edukasi kembali, wah ini Bapak Ibu pola hidupnya jadi kayak makanan-makanan yang junk food itu ya bisa dikurangi atau pola tidur yang optimal karena kadang-kadang pola istirahat yang tidak normal atau tidak optimal juga bisa mengganggu fungsi otak. Kemudian olahraga yang teratur ya. Dan bisa juga dengan latihan memori atau terapi musik. Itu juga akan sangat membantu, terutama pasien-pasien yang demensia dengan ada gangguan perilakunya. Misalnya sudah mengganggu psikisnya, sudah sampai depresi ya, karena penyakit demensianya itu sangat membantu kalau diberikan terapi-terapi seperti latihan memori maupun terapi musik. Ya. Nah, sebagai penutup nih Bapak Ibu, bahwa yang bisa kita ambil kesimpulan, gangguan memori itu merupakan bagian dari gangguan fungsi kognitif ya, yang dapat terjadi pada 10-16% penyintas stroke. Jadi kejadiannya cukup lumayan juga ya Bapak Ibu ya, 16% kasus penyintas stroke bisa mengalami gangguan memori ini. Kemudian pengendalian faktor resiko stroke yang baik berarti juga mengendalikan faktor resiko terjadinya demensia ataupun Alzheimer di masa yang akan datang. Gangguan memori menunjukkan telah terjadinya gangguan fungsi otak. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah memaklumi pikun atau memaklumi lupa ya, karena itu sebenarnya sudah menunjukkan adanya gangguan fungsi otak, terlebih kalau memang kita tidak memeriksakan atau berkonsultasi secara cepat ya. Jadi masih banyak sekali nih mitos bahwa yang mengatakan bahwa pikun itu adalah hal yang wajar pada usia lansia ya. Sebenarnya itu salah. Kalau misalnya pikun itu sebenarnya bukan hal yang wajar karena itu merupakan telah terjadi gangguan fungsi otak. Kemudian ada yang mengatakan kalau Alzheimer atau demensia itu tidak bisa disembuhkan, itu juga salah ya, mitos. Karena sebenarnya dengan mendeteksi secara awal maka penanganan pun akan dan pencegahannya pun akan semakin lebih baik.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Baik, luar biasa ya, pemaparan dari Dokter Nona pada siang hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita peroleh dari pemaparan yang beliau sampaikan. Juga, ini membuat kita semakin tahu lebih banyak apa saja yang harus dilakukan dan diantisipasi, sehingga ketika ada saudara atau kerabat, bahkan diri kita sendiri, kita bisa melakukan antisipasi-antisipasi sehingga hal ini tidak terjadi atau meminimalisir potensinya, seperti itu ya. Baik, kepada, Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada kali ini, kami berikan kesempatan untuk memberikan atau menyampaikan pertanyaan. Kita tampung dulu 3 pertanyaan, dipilih dari sini. Jika waktunya masih, ada, nanti akan ada, sesi kedua untuk 3 pertanyaan berikutnya. Baik, saya izin untuk membacakan, 1 ditampung dulu mungkin ya dokter, 3 pertanyaan nanti baru dijawab atau mau 1 pertanyaan 1 pertanyaan? Boleh, boleh. Boleh. Baik. Oke, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama dari Ibu Mirna Widya. Bagaimana cara latihan merecall ingatan kalau sudah ada gangguan memori? Solusi pulihnya bagaimana? Terutama usia yang masih muda atau produktif. Baik, ini memang sering terjadi juga ya, walaupun usia kita masih muda, kadang-kadang ada hal-hal yang, aduh kok lupa ya, aduh kok gampang lupa, atau bahkan naruh sesuatu aja kacamata dipakai, tapi ternyata di mana nih kacamata? Ya, seperti itu. Baik, yang kedua, ini menarik sekali pertanyaan dari, Kang Aji komunitas KDS penyintas, stroke. Selamat pagi Dokter Nona, perkenalkan saya Aji, seorang penyintas stroke, pendarahan, dan di kraniotomi sejak usia 19 tahun dari Jakarta. Dan setelah 12 tahun kemudian, tepatnya tahun 2014, didiagnosis oleh dokter subspesialis neurobehavior, terkena gangguan kognitif ringan atau MCI. Itu pertanyaan yang kedua. Masih ada lanjutannya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah gangguan memori itu pasti terjadi untuk semua penyintas stroke atau setiap penyintas stroke hanya mengalami gangguan motorik saja? Pertanyaan keduanya, mohon bagikan tips dan trik apabila sudah terkena gangguan kognitif ringan, tidak menjalar ke arah demensia vaskular yang progresif, karena mengingat sebagian otak yang sudah rusak. Terima kasih sebelumnya atas jawaban dari dokter. Baik, satu lagi pertanyaan ya. Satu lagi, ini dari Ibu Angeli Susanti. Apakah kebas pada penyintas stroke bisa berkurang atau hilang? Bisa kembali normal dengan terapi atau mengkonsumsi obat, atau tidak akan bisa hilang selamanya? Ini pertanyaan Bapak Rusdedi 58 tahun. Seperti itu mungkin ya, kurang lebih. Baik, kita persilahkan Dokter Nona untuk memaparkan jawabannya. Dokter, silahkan dokter. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih untuk para partisipan yang sudah bertanya ya. Saya izin coba menjawab. Pertanyaan pertama tadi yang terkait misalnya nih ada gangguan memori ya, bahkan di usia muda sudah ada tanda. Gimana sih cara kita bisa memaintain supaya memori kita itu tetap baik ya gitu ya. Apakah ada terapi atau latihannya? Jawabannya ada ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah udah ada tanda nih, wah udah ada gangguan memori nih masih usia muda, sudah ada tanda-tanda sering lupa naruh sesuatu di mana ya. Biasanya itulah seperti yang saya sarankan tadi, kalau memang sudah terasa nih, kok ada yang, tidak wajar ya kita alami dan apalagi frekuensinya sering kalau misalnya gangguan memorinya. Lebih baik, berkonsultasi supaya dicari tahu nih faktor resiko atau penyebab yang mungkin ada pada pasiennya ini ya. Nanti terapi penanganan awal biasanya kita akan beri obat-obat suplemen untuk meningkatkan aliran darah ke otak ya. Jadi dengan, nutrisi atau suplai darah ke otak yang optimal dan cukup, biasanya itu juga akan sangat membantu nih atau menjaga supaya fungsi kognitif atau fungsi memori dari, para pasien kita yang sudah mengalami gangguan memori itu tetap baik ya.
Biasanya seperti itu. Kemudian, apakah ada terapinya, Dok? Ada ya. Jadi terapi untuk memori ini sendiri cukup banyak ya bentuknya. Jadi tergantung nanti adjustment dokternya itu seperti apa. Ada salah satu contohnya misalnya dengan game ya, gaming. Jadi misalnya gamenya ya bukan kayak jadi memang game yang sudah di-set ya oleh aplikasi gitu ya, sudah tervalidasi yang fungsinya itu untuk atau meningkatkan kembali fungsi dari sel-sel saraf khususnya di bagian memori. Jadi kalau misalnya di saraf ini Bapak Ibu kita kenal istilahnya dengan neuroplastisitas ya. Neuroplastisitas itu adalah mengembalikan kembali nih fungsi saraf yang terganggu. Jadi misalnya pada penyintas stroke misalnya ya, kita kenal misalnya ada gangguan motorik misalnya ataupun sensorik, motorik misalnya kelemahan anggota gerak atau kebas-kebas ya, gangguan perasanya terganggu, termasuk misalnya gangguan kognitifnya yang terganggu. Nah, salah satu penanganan stroke ya yang sekarang ini sedang diteliti dan sedang kita kembangkan juga ya penanganan untuk gangguan fungsi saraf adalah dengan fungsi neuroplastisitas tadi. Neuroplastisitas itu Bapak Ibu seperti kita ajarkan lagi nih sel-sel saraf yang terganggu tadi supaya mengembalikan lagi fungsinya. Jadi, kalau gampangnya kita bilang, "Ingat-ingat dong ini sarafnya untuk menggerakkan tangan, supaya dia bisa bekerja lagi seoptimal mungkin seperti ya walaupun tidak optimal senormal sebelumnya, tapi dia akan bekerja lebih baik ya dengan terapi neuroplastisitas tadi." Terapi neuroplastisitas itu sangat banyak bentuknya, mulai dari gaming yang seperti saya bilang tadi, atau bahkan sekarang sudah dikembangkan alat-alat neuroteknologi ya, jadi dibuat semacam robotik. Jadi misalnya nih kalau gangguan motorik pada pasien stroke dipasang tangan yang di-computerize, jadi dia diatur dengan komputer. Jadi, tangan itu ya, tangan robot itu yang disatukan dengan tangan si pasien ya, dengan penyintas stroke. Jadi supaya dia mengenal lagi nih, jadi latihan, prinsipnya latihan supaya, optimal sehingga fungsi saraf di otak itu kembali menjadi yang mendekati normal, walaupun tidak mungkin secara instan 100% ya, tapi harapannya seperti itu. Jadi mendapatkan fungsi otak yang lebih baik dengan terapi neuroplastisitas tadi. Termasuk dengan yang memori, gangguan memori juga seperti itu nih Bapak Ibu ya. Jadi ada terapi yang sudah disesuaikan untuk mengembalikan fungsi memorinya misalnya dengan game atau terapi memori lain. Termasuk misalnya nih dengan mengisi teka-teki silang nih Bapak Ibu ya, TTS. TTS itu juga bisa nih bagi kita yang sudah mengalami gangguan memori usia muda ya misalnya udah, waduh sering lupa-lupa, melatih atensi, konsentrasi juga merupakan salah satu bentuk fisioterapi otak kita ya. Jadi otak bukan fisik aja nih yang latihan olahraga ya, otak juga harus dilatih olahraga salah satunya dengan, terapi, atensi tadi, kognitif tadi, misalnya dengan mengisi teka-teki silang, ya itu juga bisa salah satu bentuk terapinya. Nah, kemudian, pertanyaan yang kedua tadi yang dari Kang Aji ya, kalau nggak salah ya? Kang Aji yang, ada riwayat stroke hemoragik ya, Pak, ya. Jadi, kalau misalnya sudah pernah didiagnosa MCI ya, mild cognitive impairment, memang ya betul sekali ya, MCI itu, jadi kalau dalam, gangguan memori itu kita kenal ada grading-nya ya, ada derajat-derajatnya, ada yang ringan, sedang, berat, tergantung seberapa besar sih tingkat keparahannya atau pengaruhnya mengganggu aktivitas harian si pasien. Kalau yang MCI ini kan mild ya, mild itu berarti ya aktivitas kesehariannya belum begitu terganggu, dan biasanya dari fungsi kognitifnya hanya satu yang terganggu, misalnya hanya memori saja ya, atau fungsi bahasa saja yang terganggu, atau fungsi eksekutifnya saja. Jadi makanya kalau dari kelima fungsi kognitif cuma terganggu di satu kognitif ya, satu domain nih kita sebut ya, itu biasanya kita masih kategorikan nih pasiennya masih tergolong MCI. Tapi kalau sudah lebih dari satu domain, misalnya bahasanya terganggu, fungsi atensinya terganggu, fungsi eksekutifnya terganggu, dan bahkan mengganggu aktivitas harian, pasien tidak bisa beraktivitas layaknya seperti biasa normalnya dulu ya gitu ya. Nah, itu berarti kita sudah katakan pasiennya demensia. Apakah ada cara untuk mencegah ke arah situ, Dok? Ada. Jawabannya adalah balik lagi ke pilihan terapi yang saya paparkan tadi nih, Pak. Jadi ada yang obat-obatan, ada yang non obat-obatan. Yang obat-obatan tadi biasanya pasien dengan MCI kita sudah berikan obat-obat
untuk mengembalikan nih fungsi-fungsi kimiawi di otak sehingga dia bisa balance, bisa seimbang supaya kerja saraf otak bisa lebih optimal. Misalnya contohnya yang seperti saya sebutkan tadi ya Pak ya, ada galantamin, donepezil, itu tergantung dari adjustment dokternya nih, mana yang lebih tepat diberikan untuk si pasien, tergantung kondisi pasien. Kemudian dengan latihan yang tanpa obat, misalnya seperti yang tadi ya, terapi ya, latihan konsentrasi ya, bisa juga dengan terapi neuroplastisitas, misalnya yang gaming tadi ya, dengan memainkan game-game yang melatih fungsi otak tadi supaya otak terbiasa nih latihan lagi, berpikir dan mengembalikan. Jadi istilahnya sering-sering di-recall memorinya ya. Recall memori itu mengembalikan kembali memori yang dulu pernah kita simpan, ya kita recall. Ya tadi gimana ya, atau di mana ya. Nah, itu berbagai aktivitas yang bisa merecall lagi memori itu baik ya untuk dikerjakan. Kemudian yang ketiga tadi yang kebas ya, kebas-kebas ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada kebas-kebas, apakah itu menetap Dok? Nah, jadi kalau dari stroke itu kita kenal ada istilahnya namanya gejala sisa ya. Sisa dalam artian itu gampangnya kita bilang biasa gejala sisa tuh sekuele. Sekuele itu gejala yang memang kadang cenderung menetap pada pasien-pasien yang sudah pernah mengalami stroke. Kenapa bisa menetap, Dok? Nah, yang perlu kita ketahui nih, sebenarnya uniknya dari sel saraf itu kalau sudah mengalami kerusakan, pengembalian fungsinya itu akan sangat membutuhkan waktu lama. Jadi memang itulah ciri khas dari sel saraf ya. Makanya tadi cocok sekali ya Bapak Ibu ya dengan istilah time is brain. Jadi semakin cepat kita cegah kerusakannya, maka semakin baik hasil yang ya kita harapkan ya. Jadi kalau sudah rusak, sudah ini biasanya ya gejala sisa atau sekuilenya itu memang menetap, kita tidak katakan 100% menetap, tapi biasanya dari pengalaman kita nih dokter di praktik ya, ada 1 atau 2% kasus itu memang kadang masih dirasakan sesekali, walaupun tidak begitu mengganggu, termasuk misalnya keluhan kebas, "Kok saya Dok, stroke-nya udah 10 tahunan tapi kebas-kebasnya masih ada." Jadi itu karena memang pemulihan yang tidak mungkin mencapai 100% untuk pengembalian fungsi sel saraf tadi. Tapi apakah bisa diterapi Dok? Bisa, salah satunya boleh dengan terapi fisik ya, fisioterapi, atau bisa juga dengan pemberian obat-obatan untuk mengurangi keluhan kebasnya tadi. Jadi ada obat-obat memang yang fungsinya untuk mengembalikan supaya nih sel-sel saraf tadi walaupun dia tidak optimal, tapi kerjanya bisa cukup efektif ya untuk agar tidak mengganggu keseharian pasien, misalnya keluhan kebas ataupun kesemutannya tidak begitu mengganggu. Itu ada terapinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja Mbak Jatuh. Baik, terima kasih Dokter Nona atas pemaparannya. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Sudah cukup? Baik, ini ada satu pertanyaan. Saya sambil melihat chat pertanyaan ya. Apakah gangguan memori itu pasti terjadi untuk semua penyintas stroke atau setiap penyintas stroke hanya mengalami gangguan motorik saja? Kang Aji, Oh ya, dokter. pertanyaan Kang Aji ya tadi ya. Apakah semua pasien stroke itu akan mengalami gangguan memori? Tidak ya Pak ya. Jadi jawabannya tidak. Tidak 100% bahwa pasien yang stroke pasti mengalami gangguan memori. Karena seperti yang saya paparkan tadi, bahwa otak kita itu ibaratnya yang semacam komputer yang cukup kompleks. Ada bagian-bagian yang mengatur bicara, bagian mengatur untuk motorik, ada yang mengatur untuk indera perasa, ada yang mengatur untuk memori ya termasuk. Nah, jika gangguannya itu di bagian yang saya sebutkan tadi, maka klinis atau gejala si pasien juga sesuai dengan lokasi gangguannya. Contohnya nih, misalnya stroke-nya kena di bagian yang fungsinya untuk mempersepsikan sensorik, jadi istilahnya indera perasanya, maka biasanya pasien lebih cenderung gejala yang dirasakan kebas-kebasnya, kesemutannya kah ya. Kalau yang terkena bagian motoriknya, nah, kalau misalnya, ya betul Pak, Brodmann area, betul. Jadi Brodmann area itu istilahnya itu yang ditemukan oleh Brodmann ya, si Brodmann, makanya kita sebutnya Brodmann area. Jadi kalau di otak digambarkan kayak peta-peta diwarna-warnai dengan warna yang berbeda, dia ada Brodmann diberikan angka-angka nih Pak ya.
Kang Aji juga lebih tahu nih kayaknya. Jadi angka-angka ada yang angka 1, Brodmann 1 untuk ngatur bicara, misalnya gitu ya. Brodmann 4 untuk penciuman. Jadi jika misalnya gangguan struknya itu tergantung di mana area Brodmann yang terkena. Jadi kalau dia kenanya lebih dominan di memori atau kognitif, maka uh, gejala klinis yang si pasien jumpai itu pasti ya akan lebih dominan di gangguan memorinya. Jadi tidak pasti bahwa pasien stroke mengalami memori, tidak selalu ya Pak ya, tapi seperti yang saya katakan di awal, akan ada kecenderungan nih, karena kan kerusakan di otak kita nggak bisa prediksi, cuman kena di Brodmann ini saja. Kadang bisa, kadang-kadang efeknya bisa kena bagian-bagian otak di sekitarnya. Makanya itu penting sekali pasien-pasien penyintas stroke, kita butuh evaluasi yang holistik, yang menyeluruh terhadap daily living-nya, apa yang terganggu, apa saja yang terganggu pada si pasien untuk mengetahui secara pasti ini pasiennya perlu kita terapi apa gitu. Mungkin itu saja Pak Mbak Jatuh. Oke, baik dokter. Ini ada, kalau tidak salah, saya sambil short ke bawah ya, ada 2 penanya lagi. Mau dilanjutkan ya dok? Boleh? Oke. Yang pertama, penjelasan perbedaan senyum tidak simetris stroke dengan Bell's palsy. Yang pertama itu, kemudian ini dari pertanyaan dari Bapak Robi. Yang kedua, mana ya tadi? Yang kedua pertanyaan dari Ibu Mirna Widya. Kesan yang ditangkap untuk taraf awal serangan stroke sepertinya kok rata mengalami demensia ya dok? Seperti tidak fokus, keseimbangan, saya kehilangan chatnya. Oke. Seperti tidak fokus, keseimbangan dan berjalan terganggu, lambat berpikir, sulit ambil keputusan. Sekitar 2-3 bulan pertama rasanya seperti itu, yang berakibat fisik pun lemah secara stamina. Apakah bisa dikatakan derajat stroke yang menengah ke berat pasti alami demensia? Kemudian ini dari Pak Robi ya, apa benar konsumsi kopi hitam mengurangi resiko Alzheimer? Itu saja dulu ya dok ya. Baik, silakan dokter. Baik, tadi yang pertanyaan yang Bell palsy ya, kalau nggak salah Ya, dari ya. Jadi kalau misalnya bedakan apa sih dok bedanya Bell palsy senyum yang tidak simetris atau merod pada Bell palsy dengan senyum yang tidak simetris pada stroke. Nah, gampangnya sekali nih Bapak Ibu kita tandai dari kelopak matanya. Jadi kalau Bell palsy biasanya mata dan bibirnya itu kena. Jadi matanya tidak bisa menutup, misalnya mata kiri nih yang kena ya, atau bibirnya yang merot sebelah kiri. Jadi bibir kiri yang merot, mata kiri nggak bisa menutup rapat. Karena Bell palsy sesuai dengan definisi dan penyebabnya adalah kerusakan atau kelumpuhannya pada saraf wajah, saraf ketujuh istilahnya ya. Jadi saraf ketujuh itu dia mempersarafi mata dan organ ini bagian bibir, bagian pipi, wajah ya. Jadi kalau memang kerusakan atau cedera sarafnya itu di saraf ketujuh atau saraf wajah tadi, maka pasti gejalanya kena mulai dari mata sampai ke bibir. Makanya kalau pasien ada datang merot nih ke IGD misalnya ya, kita suruh angkat alisnya atau matanya suruh nutup. Kalau mata nggak bisa menutup, alisnya juga tidak simetris, nah berarti dia Bell palsy nih pasiennya. Kalau misalnya alisnya aman dok, alisnya simetris, bisa ngangkat kiri kanan sejajar, matanya bisa menutup, buka tutup baik, normal, bisa nutup rapat, bisa buka rapat matanya, cuman bibirnya aja dok yang merot. Nah berarti itu keluhannya merot karena penyakit gangguannya ada di saraf otak atau yang kita kenal ya kemungkinannya stroke ya. Apakah merot itu pasti stroke, Dok? Tidak selalu, tergantung kita lihat lagi gejalanya tiba-tiba kah sesuai dengan definisi stroke tadi. Kalau dia tiba-tiba ada merot, wah kemungkinan stroke. Kalau dia merot matanya nutup sempurna ya, alisnya ini cuman bibirnya aja yang merot, apakah pasti stroke? Belum tentu. Lihat lagi apakah dia munculnya perlahan-lahan ataukah mungkin dia udah 2 mingguan gitu. Jadi atau makin hari makin berat. Nah, itu bisa jadi penyebabnya karena yang lain ya, bukan karena stroke. Karena dia tidak terjadi tiba-tiba tapi perlahan merotnya. Nah, itu yang butuh memang kita harus berkonsultasi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang
gejala stroke tadi ya, apa ringan, sedang, berat ya, Mbak Jatuh ya. Jadi kalau misalnya secara umum memang kita lihat ya gejala stroke itu cukup beragam ya, karena memang pengaruh dengan fungsi otak tadi yang sangat kompleks. Jadi memang tidak selalu pasien stroke itu akan mengalami gangguan kognitif ya, gangguan konsentrasi, tergantung di mana gangguan aliran darah otak yang terganggu ya. Ya mungkin ada pasien yang keliengan nih, keliengan kayak vertigo ya, tidak ada kelumpuhan, anggota geraknya bagus, bibir tidak merot. Tapi dok pas di scan kepala kok stroke ya dok? Nah bisa ya, jadi memang karena begitu kompleksnya dari fungsi otak tadi, makanya gejala dari gangguan itu sangat beragam. Tidak hanya di gangguan motorik, gangguan memori, bahkan gangguan keseimbangan pun, gangguan konsentrasi pun juga bisa menunjukkan wah ada masalah nih di fungsi otak kita gitu ya. Makanya butuh berkonsultasi lebih lanjut. Nah, kemudian apakah ada derajat ringan sedang beratnya, dok? Ada ya, tapi sebenarnya dengan sedang berat itu bukan secara subjektif kita tegakkan pada stroke. Ada pasien yang bilang nih, seringnya pengalaman saya, iya dok, orang tua saya pernah didiagnosa stroke ringan. Nah, sebenarnya ringan sedang berat itu kita ada indikator pemeriksaannya, tergantung dari seberapa berat kelumpuhannya. Jadi ada sistem scoringnya nih Bapak Ibu ya. Jadi berapa berat tangan yang nggak bisa angkat, kakinya seberapa berat, terus gangguan memorinya ada atau tidak, kelopak matanya bagaimana, bicaranya terganggu atau tidak. Jadi berdasarkan scoring itu yang kita kenal dengan NIHSS istilahnya ya. Nah, NIHSS itu makanya nanti kita bisa menentukan, wah ini semakin besar skornya berarti derajat stroke-nya semakin berat. Kalau ringan berarti NIHSS skornya itu masih 5. Kalau poin yang paling besar itu 21 ke atas. Nah, itu kalau skornya udah tinggi berarti stroke-nya berat. Jadi bukan semata-mata dari subjektif penilaian kita, wah ini merotnya cuma sedikit, berarti stroke-nya ringan. Enggak ya. Jadi itu sebenarnya juga mitos, karena untuk penilaian ringan beratnya itu ada penilaian scoring sendiri yang dilakukan oleh dokter biasanya. Nah, kemudian untuk kopi hitam. Kopi hitam itu apakah tadi pertanyaannya gimana ya? Apa menyebabkan stroke ya, Mbak Jatuh ya? Apa benar mengkonsumsi kopi hitam mengurangi resiko Alzheimer? Oh iya, itu sebenarnya mitos juga ya. Jadi tidak ada korelasi antara kafein itu sendiri dengan mengurangi gangguan kognitif ya. Tapi yang lebih tepatnya kalau untuk makanan pola hidup secara umumnya itu adalah yang sehat dan berimbang serta banyak mengandung antioksidan. Jadi semakin banyak konsumsi makanan yang kaya vitamin C, kaya antioksidan, maka sebenarnya semakin baik menjaga fungsi sel saraf tadi. Jadi tidak ada hubungan langsung nih, harus makanan ini, harus minum kopi ini atau tidak ada ya. Belum ada penelitiannya yang menyebutkan seperti itu. Tapi kalau makanan sehat secara umum yang berimbang itu memang sudah terbukti ya dengan menjaga pola makan yang seimbang dan sehat itu akan membantu mengurangi resiko demensia. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini masih ada tersisa satu pertanyaan lagi, dok. Izin boleh dibacakan yang terakhir ya, dok? Oke. Fisioterapi untuk mengurangi kebas, apakah disediakan pelayanannya di rumah sakit, dokter? Oh iya, fisioterapi untuk mengurangi kebas ada ya Bu ya. Jadi modalitas untuk fisioterapi itu banyak sekali. Mulai dari untuk mengurangi nyeri ya, termasuk nyeri, terus untuk melatih kembali fungsi otot itu juga ada. Jadi ada banyak nih, salah satunya misalnya dengan terapi sinar ya, infrared. Kemudian dengan terapi USG ya. Jadi USG itu nggak hanya untuk neropong nih yang kita tahu kan untuk melihat fungsi organ atau melihat ya kalau pada ibu hamil ya saya melihat organ dalam ya. Itu tidak ya, tapi USG untuk fisioterapi itu sendiri adalah dengan memberikan getaran ataupun ada radiofrekuensinya nih untuk diberikan ke sel-sel saraf atau otot yang mengalami cedera atau kelumpuhan. Jadi banyak modalitasnya. Jadi untuk kebas sendiri itu juga ada modalitas untuk fisioterapinya, Bu. Baik, Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih banyak, Dokter Nona. Baik sekali nih. Tadi jatahnya cuma 3 di sesi kedua, tapi karena ada tanggung ya, Dok ya, tadi ada tambahan pertanyaan dan semoga semua peserta puas dengan jawaban Dokter Nona. Kita sekarang berhubung waktunya sudah
terbatas, sudah di jam 11:20. Mungkin saya izin untuk menutup ya Dok, dan teman-teman panitia untuk acara webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah lewati bersama banyak sekali pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Nona. Semoga bisa menjawab bagi teman-teman peserta webinar yang masih ingin bertanya, mungkin nanti diizinkan untuk menanya di grup mungkin ya Dok ya, untuk grup yang menjadi member grup ruang sinaps ada disediakan. Silakan bertanya di situ. Nanti tunggu webinar-webinar kita berikutnya, akan masih ada lagi banyak tema-tema menarik lainnya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Dokter Nona, terima kasih juga panitia yang sudah membantu saya pada hari ini. Tanpa MC ya hari ini ya Dok ya. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah pada pagi hari ini lancar semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga lancar semua aktivitasnya, sehat-sehat semua. Saya izin untuk menutup acara webinar siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala salah dan hilafnya. Mungkin kita screenshot foto dulu kali ya, Mbak. Oh, ada yang kelewat ya Dok ya. Kita foto dulu boleh. Bapak Ibu boleh izin untuk membuka videonya ya. Kita ada yang terlewat nih. Kita foto terlebih dahulu. Baik. Foto dari saya atau dari panitia ya, Dok? Mungkin bisa dari panitia ya. Ya, boleh. Baik, dipersilakan kepada panitia untuk mengambil gambar sesi webinar kali ini. Atau mungkin kita hitung mundur aja ya sama-sama. Oke, baik. Karena nggak ada MC ya kayaknya nih. Oh iya, baik. Kita hitung mundur untuk siap-siap kasih senyuman terbaik ya, Pak, Ibu. 3, 2, 1, smile. Kita ambil 3 kali ya, nanti diambil yang terbaik. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi ya, boleh ganti gaya ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sini. Ditunggu lagi ya webinar berikutnya untuk hadir dengan tema-tema yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Jan. Terima kasih semuanya. Pak Robi, makasih Pak. Terima kasih Dokter Nona. Terima kasih Mbak Jan. Ini Kang Aji nih, cuy. Saya izin live ya.